Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Andi, semoga selalu sehat, panjang umur. Saya Junardi Bang Andi dari Lampung ini Bang Andi. Mau cerita pengalaman DN saya selama ngikutin channelnya Bang Andi. Jadi pengalaman saya di dalam kehidupan Bang Andi. Jadi sekarang saya lebih takut untuk berpikir negatif, untuk berpikir yang tidak baik, apalagi di dalam perbuatan, di dalam berpikir. Saya sekarang takut karena pernah saya berpikir negatif selama seharian, itu langsung dibalas oleh Allah. Jadi ceritanya satu harian penuh saya berpikir negatif, pikiran yang kurang baik lah. Begitu saya mau sholat maghrib, saya ambil air wudhu. Dari mulai ambil wudhu itu otak saya, pikiran saya itu pusing sekali sampai saya sholat maghrib sampai selesai. Begitu selesai saya bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa pikiran saya kok pusing sekali, berat sekali ya Allah, kenapa? Nah, tiba-tiba di situ di dalam hati saya ada jawaban. Nah, tadi siang seharian itu kamu berpikir apa? Kalau satu harian kamu berpikir seperti itu, kalau sekarang dapat imbalan seperti itu, imbas enggak, sesuai apa enggak? Ya Allah, di situ baru saya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Saya menyesali atas pikiran-pikiran seharian yang berpikiran kurang baik. Habis itu saya sujud mohon ampun kepada Allah. Setelah itu alhamdulillah, begitu saya mohon ampun atas pikiran-pikiran saya yang tidak baik itu, sedikit-sedikit itu di dalam otak saya seperti ada apa ya, ada seperti di flash kayak gitu, seperti terus hilang. Itu yang pertama Bang Andi. Yang kedua, jujur saya sama Bang Andi, saya melihat YouTube itu bukan cuma punya Bang Andi, banyak saya maksud saya sih nyari masukan-masukan seperti itu Bang Andi. Cuman habis itu karena saya sering lihat YouTube yang lain juga, jadi begitu saya mau sholat asar, baru mau masuk ruang pesolatan, saya dapat teguran di situ. Kamu kalau mau mengaji sama Andi aja, jangan sama yang lain, nanti kamu malah bingung. Nah, jadi mulai saat itu juga saya kurangin untuk melihat YouTube yang lain. Jadi saya kurangin, benar-benar kurangin. Itu terjadi udah lama Bang, udah beberapa bulan yang lalu, udah agak lama lah. Jadi sekarang juga saya hampir ya cuman lihat YouTube-nya Bang Andi. Terus yang ketiga yang ini Bang Andi, ini juga pengalaman ini sebenarnya udah lama Bang Andi. Yang ketiga, saya pernah ada problem di dalam kehidupan saya. Problem yang saya udah bikin pikiran pusing, badan lelah, capek semuanya. Saya nyari solusi bagaimana itu saya nggak tahu solusinya bagaimana. Di saat saya main kemana-mana, saya muter-muter cari ini, saya tidurlah siang di tempat saudara, tidur siang jam 12 saya tidur. Saya berdoa sebelum tidur, ya Allah, pikiran saya pusing, badan saya capek, lelah, rasa saya nggak karuan, ya Allah, tidurkanlah jiwa ragaku ya Allah, istirahatkanlah jiwa ragaku ya Allah, lindungilah jiwa ragaku. Begitu saya berdoa seperti itu, saya tidur. Belum ada 5 menit, sekitar 2 menit lah. Jadi badan saya itu terus terasa kaku. Tapi saya belum tidur. Tapi saya seperti udah tidur, tapi saya belum tidur. Nah, di situ saya mendengar di hati saya itu ada yang ngomong, tubuh ini, kamu tidak bisa merawat tubuh ini. Kamu bisanya cuma merusak tubuh ini.
pikiran, hatimu itu kamu cuma bisanya merusak. Padahal tubuh itu adalah tubuhku. Pikiranmu itu pikiranku. Hatimu itu hatiku. Dan rasamu itu ya rasaku. Terus kamu yang mana coba? Kamu ini sebenarnya tidak ada. Tapi ada. Junardi itu yang mana coba? Junardi itu enggak ada. Tapi ada. Itu seperti itu Bang Andi. Jadi saya sebenarnya tidur cuman 1/4 jam itu. Cuman rasanya kayak lama sekali. Itu pengalaman saya Bang Andi. Perjalanan DN saya. Ya sebenarnya udah lama, itu udah ada beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan itu. Kalau di dalam DN saya cuman mendapatkan sensasi daya yang di dalam tubuh dan di luar tubuh itu aja. Kalau sensasi melihat ini melihat itu saya nggak pernah juga. Saya nggak pernah itu, cuman saya merasakan daya di dalam tubuh saya, di dalam dada, di dalam kepala, itu cuman itu aja Bang Andi. Itu mohon pencerahannya dari Bang Andi, mohon kopi pahitnya dari Bang Andi. Terima kasih atas pencerahan dari Bang Andi selama ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau ucapan yang kurang baik dari saya, mohon maaf sama Bang Andi. Semoga Bang Andi selalu sehat sekeluarga dan selalu dalam lindungan Allah, dipanjangkan umurnya, amin ya Allah. Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Junardi atas doa-doanya, amin ya Allah. Ya mudah-mudahan semua saudaraku, sahabatku, pendengar setia di channel ini selalu dalam kasih sayang Allah, selalu berkah hidupnya ya, selalu aman-aman aja ya, aman hidupnya, aman dompetnya ya kan, aman-aman semua kan enak ya kan, amin ya Allah. Jadi nih cerita Pak Junardi ini bagus nih, sudah mengamalkan zikir napas lalu berpikir jelek ya, berprasangka buruk, lalu cepat ditegur oleh Allah, kepalanya jadi pusing ya kan. Begitu kepalanya aja pusing, di situ dapat jawaban. Itulah yang dikatakan dengan hidayah ya. Hidayah yang dipancarkan langsung ke kolbu kita, ke hati kita, sehingga kita jadi paham. Oh ini salahku, oh ini yang gak benar, oh ini yang harus aku perbaiki ya kan. Seolah-olah dalam diri itu ada yang ngomong ya kan. Bagus. Berarti Pak Junardi sudah ada penasihat batin. Bagi saudaraku, sahabatku yang kalau sudah bisa seperti Pak Junardi itu ya sudah luar biasa. Salah sedikit kayak ada yang ngomong, ada yang negur ya kan. Kita pun bisa berinteraksi. Di sini saya mau jelaskan bahwa zikir napas itu bukan amalan main-main ya. Jangan dianggap hanya sekedar ritual. Banyak orang mengamalkan zikir napas, dianggapnya zikir napas itu untuk ngilmu, mendapatkan ilmu sesuatu. Tapi dia nggak tahu dampaknya kalau kita salah jalan ya. Zikir napas ini adalah zikir sir, zikir yang menggetarkan jiwa raga, zikir yang bisa terinstal pada diri. Orang-orang yang mengamalkan zikir napas itu tubuhnya ikut berzikir. Macam mana bang? Kita mau mengetahui tubuh saya ini ikut berzikir bang. Jadi istilahnya seluruh darah di tubuh kita itu ya sudah zikir. Makanya kamu hati-hati. Salah kamu berbuat, berdosa, zolim, ada sesuatu yang salah yang kita lakukan, cepat Allah tegur.
dan itu berdampak bagi fisikmu, bagi jasadmu. Makanya orang-orang yang sudah mengamalkan zikir nafas ya nggak boleh marah, sakit ya, nggak boleh marah. Apalagi prasangka buruk, ya kepalanya itu rasanya kayak mau meledak, sakit. Tapi ketika dia ketemu itu letak kesalahannya di mana, dosanya di mana, salahnya di mana, kalau dia udah paham dan dia mohon ampun, ya cepat juga Allah angkat penyakitnya. Ya. Pernah dulu kejadian saya itu nggak sengaja ini keluar dari kamar, anak kucing saya baru ya usia berapa bulan lah, anak kucing lah. Tidur dia di depan pintu kamar saya hendak ke kamar mandi kan, keluar pintu kamar ya saya nggak ngelihat di bawah itu. Terinjak perutnya sampai dia menjerit itu, kesakitan dia kan. Terinjak itu anak kucing. Akhirnya saya melompat itu, kaget juga saya melompat. Tapi di situ saya tidak ada rasa bersalah. Malah anak kucing itu saya marahin, kamu sudah salah sendiri, kenapa kamu tidur depan sini, saya bilang. Saya nggak nampak kamu, akhirnya terinjak. Marah saya sama kucing itu. Udah kucingnya kesakitan dimarahin lagi ya kan. Ya itulah ya namanya kita manusia biasa. Ego kita juga ada ya kan. Dan saya menganggap itu hal biasa karena saya menganggap binatang biasa. Ya. Tapi hati-hati loh kalau kita udah mengamalkan DN, hati-hati. Ini terjadi sewaktu saya baru-baru mengamalkan DN. Keesokannya ya sekitar sore hari lah. Sore hari itu kok kaki saya itu ada yang aneh. Anehnya ya seolah-olah kayak lumpuh sebelah. Jadi kalau saya berjalan tuh kayak lemah dia itu. Habis itu di persendian lutut saya itu kayak sakit. Jadi kalau menekukkan kaki itu sakit. Ada apa yang salah dengan kakiku? Ada apa? Saya bertanya dalam diri ya. Nah sama macam Pak Junardi, datanglah penasihat batin itu tanpa huruf, tanpa suara, ngomong dia. Gak ingat kau kejadian subuh tadi? Kejadian yang mana? Saya bilang. Sudah kau injak anak kucing itu, kau marahin lagi. Dan di situ kau gak ada minta maaf, gak ada kau merasa bersalah. Disitulah kaki itu rupanya berzikir loh. Ya. Kalau ada yang salah pada diri kita, ditampakkan salah kita itu. Rasanya itu kayak udah gak bisa jalan saya itu. Mau melangkah aja lemas itu ya. Lalu saya datangin anak kucing yang saya injak itu. Minta maaf saya. Macam kita minta maaf sama manusia. Awalnya kita menganggap binatang biasa. Gak pernah kita hargai binatang ya. Kita merasa manusia ini lebih mulia segala macam, binatang ini apalah. Saya ajak ngomong itu kucing, maafkanlah saya, nggak sengaja saya elus-elus perutnya itu yang saya injak. Ya, minta maaf saya. Di hati saya itu rasanya ada rasa nyesal, ada rasa bersalah. Begitu saya sudah minta maaf, lalu saya coba jalan, sembuh itu sakitnya. Normal seperti sedia kala kaki saya itu. Ya. Nah jadi sama nih macam Pak Junardi. Buruk sangka otaknya rasanya sakit. Kepalanya kok peningnya luar biasa. Itu tandanya tubuh kita sudah berzikir ya. Jadi hati-hati. Bagi saudaraku, sahabatku yang lain yang sudah mengamalkan zikir nafas jangan macam-macam. Kalau salah nggak tahu salah, siap-siap aja. Allah nampakkan salahmu di sini, kata Allah. Kalau memang kita nggak paham juga salah kita, nggak sadar juga kita, nggak minta maaf juga, nggak mohon ampun juga, ya menderita lah kau, nggak akan sembuh itu. Ya, sering saya cerita berulang-ulang sama teman-teman ya. Nggak boleh buruk sangka sama siapa aja ya. Nggak boleh di hati kita ada suuzon. Apalagi nggak boleh kita menyimpan amarah, dendam. Kalau ada penyakit hati ya siap-siap sakit kita ya. Ada sahabat saya, saya ulang-ulang,
Luar biasa dia marah sama adiknya. Bertengkar ini adik beradik, marah dia. Dan di situ keluarlah kata-kata kasar. Dia maki-maki adik-adiknya. Ya. Ketika dia marah itu, satu malam mungkin puluhan kali dia ke kamar mandi mencret. Ya. Air semua yang keluar itu. Sampai lemes dia itu. Mencret-mencret dia satu malam. Lalu cerita dia dengan saya, "Bang, saya kok sakit saya aneh bang. Tiba-tiba perut saya ini kayak diputer mules. Ini aja udah 20 kali saya buang air." Diceritakan. Alhamdulillah terbaca sama saya. Saya bilang, "Kok marah sama siapa tadi?" Ceritalah dia. "Saya marah sama adik saya bang, bikin kesel saya bang, begini begitu." Ah, mohon ampun kau. Mohon ampun sama Allah. Baik-baik kau sama adikmu. Baikkanlah. Minta maaf kau sama adikmu. Baru itu sembuh. Ya. Keesokan harinya dia jumpai adiknya. Mohon maaf dia. Dia hilangkan rasa amarah itu. Dia maafkan adiknya yang awalnya buat dia kesel kan. Sembuh. Nah, jadi jangan main-main kalau kita sudah mengamalkan zikir nafas dan di situ kita melakukan kesalahan, ya jasad kita nggak terima karena dia sudah berzikir. Ya. Segala alam semesta ini berzikir. Bahkan diri kita, jasad kita berzikir. Nadi, darah, segala urat saraf kita, ya, berzikir dia. Jadi jangan sampai kita udah salah nggak tahu salah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk teman-teman. Kalau kita punya sakit yang aneh ya, aku udah ngamalkan DN bang, tiba-tiba sakit bang, ada apa nih bang? Ya coba kamu tanya dirimu sendiri, apa yang kau perbuat? Mohon ampun. Ya. Prasangka jelek aja kita sakit, apalagi kita marah. Bahaya kalau marah itu. Ya. Kalau secara medis orang yang marah itu unsur sel di dirinya tuh rusak. Itu secara medis ya. Makanya di situ timbul penyakit dari awalnya marah. Nah, tapi kalau dari segi hakikat yang saya pahami ya, zohirmu itu nggak terima. Aku ini udah berzikir tapi kenapa diajak berdosa? Dia nggak terima. Di situ dia sakit. Dia menunjukkan rasa nolaknya. Ya. Saya udah pernah rasakan. Kaki saya, ada juga teman saya marah sama anak, dia pukul anaknya, bengkak tangannya. Mohon maaf dia sama Allah, mohon maaf dia sama anaknya yang dia pukul. Hilang bengkaknya, sembuh tangannya. Ya, itu tandanya tubuh sudah berzikir ya. Lalu mengenai otak kita buntu, udah usaha sana, usaha sini, nggak dapat juga jalan keluar, ya kan? Itu tandanya Allah mengajarkan berserah diri. Makanya kita jangan terlalu dipaksa kali pikiran otak ini untuk berpikir ya. Otak ini jangan dipaksa kali untuk berpikir, karena kalau terlalu dipaksa error nanti. Misalnya kita punya masalah, kita cari jalan keluar, kita cari solusi, nggak dapat juga solusi. Itu tandanya engkau disuruh berserah. Itu yang dibilang, engkau bisa apa? Engkau nggak bisa apa-apa, semua aku. Tubuhmu, nyawamu, pikiranmu, kekuatanmu, itu semua aku yang punya kendali, kata Allah. Jadi kalau nggak ada dari kekuatan dariku, ya kau nggak bisa apa-apa. Jadi situ kita berserah, jangan dipakai untuk berpikir. Kebanyakan kita punya masalah, yang capek kita pikirkan solusi. Aku cari solusinya macam mana ya, biar keluar dari masalah ini ya. Nah itu kebanyakan kita begitu, yang ada capek. Tapi coba kita cepat-cepat, ya Allah aku udah coba, aku udah usaha, nggak mampu ya Allah.
Ini udah aku pikir-pikirkan macam mana jalan keluarnya, nggak juga dapat idenya. Ya Allah, berserah sama Allah, kosongkan itu. Ketika kita kosong di wilayah fana itu, ilham mudah ditangkap, ilham mudah masuk, nanti dikasih petunjuk. Kau begini saja, kau begitu saja, kau lakukan aja ini, kau lakukan aja itu. Di situ kalau kita ikutin petunjuknya, ya kita dalam kebenaran. Ya. Ada tuh ayat di Al-Quran, ya kan? Kujadikan malam untuk istirahatmu, kata Allah. Ya kan? Kujadikan malam untuk istirahatmu. Itu kalau kita mau tafsirkan dengan wilayah hakikat, dalam itu maknanya itu. Ya. Malam itu seperti apa? Gelap kan? Gak bisa ngapa-ngapain dengan malam kan? Lalu perintahnya apa? Istirahat. Jadi kalau hidup kita ini lagi gelap, hidup kita ini lagi malam, lagi gelap, suram, gak ada cahaya, jangan cari cahaya. Perintahnya istirahat. Kalau aku istirahat bang, gak dapatlah solusi bang, harus dipikirkan. Ya, mungkin tuh kata kita. Ya kamu istirahat dulu, tunggu cahaya itu datang, baru kau ikuti cahaya itu. Ya. Jadi ketika kita dibuat tak berdaya, dibuat terpuruk, dibuat kita ini, ya ujiannya luar biasa lah. Jangan kamu cari solusi. Aku istirahat dulu lah pikiranku lah. Ini waktunya berserah kepada Allah. Tunggulah cahaya Allah datang. Nanti itu datang cahayanya. Kalau cahayanya udah datang, gelap lagi enggak? Ya enggak gelap, semua terang, nampak kita. Udah enggak meraba-raba lagi kita. Perintahnya ke sana. Aku enggak boleh lewat sini, sini ada lubang. Tapi coba lagi gelap. Merabalah kamu, masuk lubang kamu nanti. Ya kan? Itulah kebanyakan kita. Dikasih kesulitan sama Allah, yang dia cari solusinya makin terjebak. Makin parah dia terjebak. Karena kita merasa berusaha. Tapi kalau kita paham Allah jadikan malam untuk istirahat, ya udah aku istirahat lah. Aku nggak ngapa-ngapain lah, tunggu perintahmu ya Allah, baru aku bergerak ya Allah. Sekarang aku udah buntu otak, aku nggak tahu mau ngapain ya Allah. Aku tunggulah petunjukmu ya Allah. Datang nanti itu cahayanya. Ya, makna cahaya ini kiasan saja. Ya, jangan dianggap cahaya benar cahaya ya. Ini hanya kiasan saya saja. Maknanya adalah ilham, maknanya adalah petunjuk cahaya itu. Maknanya adalah ide. Awalnya otak kita buntu, tiba-tiba datang ide itu. Datang petunjuk itu, disuruh begini, disuruh begitu. Terbuka itu ide kita. Ya. Itu tandanya orang udah dapat cahaya, nggak buntu lagi otaknya, nggak gelap lagi. Baru kita bergerak, ya. Makanya di situ banyaklah apa yang kita lakukan dalam berspiritual itu kadang tuh teori itu spiritual itu. Kiasan dalam kehidupannya bagaimana, tafsirkanlah. Macam Pak Junardi tidur dia kan. Saya tidur bang sebentar bang, tubuh saya kaku bang, nggak bisa bergerak bang. Tapi saya sadar, ya dibilang tidur tapi sadar, ya kan. Di situ ada yang ngomong, bukan kamu yang bisa, kamu nggak ada, yang ada hanya aku. Ya di situ dalam kehidupan begitu juga, kita hanya sebagai penyaksi saja, nggak ngapa-ngapain kita. Cobalah teman-teman kalau sudah masuk di wilayah hampa, wilayah kesadaran jiwa, di saat tubuh kita kaku tuh, ngapain kita, nggak bisa apa-apa kan? Kaku bang tubuhku bang, aku sadar. Diriku adalah diri yang lain bang, bukan yang zohir ini. Karena yang zohir ini terbujur kaku dia. Tapi ada yang sadar dalam diriku menyaksikan. Itu udah wilayah berserah itu. Dalam hidup bisa gak kamu begitu? Aku gak ngapa-ngapain bang. Tunggu perintah aja. Ada perintah baru aku bergerak bang. Ya sudah, udah geraknya dia itu. Dan apa yang kita lakukan pasti penuh petunjuk. Ya. Jadi silakan ini diulang-ulang.
yang poin pertama tadi diingat-ingat, ya kan? Banyak kita pusing minum bodrek kita, ya, pusing cari obat kita, rupanya pusingnya ya pengaruh dosa batin ya. Kalau dosa zohir enak obatnya, dosa batin susah obatnya itu, ya kan? Cari dulu apa yang salah pada diriku. Jangan-jangan aku ada dosa, aku nggak paham. Tanya sama Allah. Muncul itu penasihat batin nanti itu. Ngomong dia, begini salahmu, begitu salahmu. Kita nanya lagi apa yang harus kulakukan. Begini yang kau lakukan. Enak kan? Nah, macam Pak Junardi ini kalau sudah punya penasihat batin itu, sering interaksi. Ya, sering interaksi. Itu kalam. Allah itu maha berkata-kata, cuman orang banyak nggak paham seperti apa kalam Allah, seperti apa Allah bicara. Ya, kita wajib dengarkan, pahami, kenali, ya kan. Belajar terus. Kalau sudah aktif wilayah kesadaran jiwa itu kita bisa berinteraksi. Aku mau begini, nanya dulu sama Allah. Aku mau begitu, nanya dulu sama Allah. Kalau belum ada perintahnya, diam aku. Kalau dia bilang bergerak, baru bergerak aku. Enak kan? Nah, sama macam saya ini. Banyak teman-teman bertanya, nggak semua saya jawab. Tapi kalau sudah perintahnya, jawab. Aku yang suruh kamu jawab. Dan akulah yang berkata-kata lewat lisanmu. Ya sudah, ngalir kayak air. Ya, nggak ada kita pakai teks, pakai catatan, nggak ada. Ini sudah dia semua yang ngomong, makanya ngalir aja ya. Tapi kalau kita dari diri kita ya terbata-bata, kita nggak bisa ngomong. Tapi karena sudah dia yang ngomong ya enak, ya kan. Nah, jadi coba hidup ini ya gerak dan diamku karena Engkau ya Allah. Nah, itu buktikan. Tidaklah aku bergerak kecuali gerak darimu. Tidaklah aku berdiam kecuali Engkaulah yang menyuruh aku berdiam. Ya kan? Tunggu ada perintah baru bergerak. Nggak ada perintah, diam kita. Oke, silakan diulang-ulang. Mudah-mudahan teman-teman lebih banyak memperhatikan yang poin pertama tadi. Jangan sampai kita sakit tapi sakit tanpa sebab, ya kan? Nah, susah cari obatnya itu. Tapi kita nggak paham bahwa tubuh ini sudah berzikir, dia nggak terima kita berlaku zolim, ya kan? Diulang-ulang lagi ya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran bersama. Amin ya Allah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.